Pagi di desa Ciburial selalu datang dengan cara yang sama. Udara terasa sejuk, kabut tipis menggantung di atas sawah, dan suara ayam berkokok seolah menjadi tanda bahwa hari baru dimulai. Jalan tanah yang membelah desa masih basah oleh embun, sementara beberapa warga sudah berjalan santai membawa cangkul di pundak. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada keributan. Semuanya berjalan dengan ritme yang tenang, seperti sudah diatur oleh kebiasaan turun-temurun. Di ujung desa berdiri sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman yang cukup luas. Di sanalah Mang Jaya tinggal. Ia bukan kepala desa, bukan juga tokoh resmi, tetapi hampir semua warga mengenalnya. Lelaki parubaya itu memiliki sikap tenang, bicara pelan, dan jarang terlihat marah. Rambutnya mulai memutih di bagian pelipis, namun tubuhnya masih tegap. Setiap pagi ia selalu menyapu halaman, merapikan tanaman, dan memberi makan ayam peliharaannya. Mang Jaya dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang ajian Sunda warisan leluhur. Namun ia tidak pernah membicarakan hal itu secara terbuka. Ia lebih sering membantu warga dalam hal-hal sederhana, seperti memberi saran ketika ada yang sakit atau sekedar menenangkan orang yang sedang gelisah. Karena sikapnya itu, warga menghormatinya, bukan karena takut, melainkan karena percaya. Pagi itu Mang Jaya sedang memotong rumput di samping rumahnya. Matahari baru saja muncul di balik bukit, memantulkan cahaya lembut di daun-daun yang masih basah. Ia bekerja dengan santai, sesekali berhenti untuk mengusap keringat di dahinya. Dari kejauhan terdengar suara Pak Darsa memanggil. "Jaya, sudah ke sawah belum hari ini?" tanya Pak Darsa sambil berjalan mendekat. Mang Jaya tersenyum. "Belum Pak, ini beresin halaman dulu. Bagaimana air di saluran? Lancar?" Pak Darsa mengangguk. "Lancar, semalam hujan sebentar, tanah jadi lebih lembut. Kayaknya panen kali ini bagus." Percakapan mereka berlangsung ringan. Mereka membicarakan hal-hal biasa seperti tanaman, cuaca, dan kabar keluarga. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bahkan suasana terasa begitu nyaman hingga waktu seolah berjalan lebih lambat. Tak lama kemudian beberapa anak kecil berlari melewati halaman sambil tertawa. Salah satu dari mereka, Riko, berhenti dan menyapa Mang Jaya. "Mang, nanti sore ikut main layangan ya," katanya penuh semangat. Mang Jaya tertawa kecil. "Mang sudah tua, Rik, kalian saja yang main." "Tapi Mang Jaya paling jago," sahut anak lainnya. Mang Jaya hanya menggeleng sambil tersenyum. Interaksi seperti itu sudah biasa. Ia sering menjadi tempat anak-anak bercanda, sementara orang tua menganggapnya sebagai penenang. Menjelang siang, desa mulai lebih ramai. Para ibu keluar membawa hasil kebun. Beberapa warga berkumpul di warung kecil dekat jalan utama. Obrolan mereka ringan, kadang diselingi tawa. Tidak ada yang terasa aneh. Namun menjelang sore, sesuatu yang jarang terjadi mulai terlihat. Sebuah mobil tua melaju pelan memasuki desa. Kendaraan itu berdebu, seolah menempuh perjalanan panjang. Warga yang melihatnya langsung memperhatikan, karena jarang ada kendaraan asing masuk ke wilayah mereka. Mobil itu berhenti di dekat warung. Seorang pria turun dari dalamnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa tas kain besar di pundaknya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sorot matanya tajam. Ia mengamati sekitar dengan tenang, seolah sedang memastikan sesuatu. Pak Darsa yang kebetulan berada di warung mendekat. "Cari siapa, Pak?" Pria itu tersenyum sopan. "Saya hanya ingin bertanya, di sini ada orang bernama Mang Jaya?" Pertanyaan itu membuat beberapa warga saling pandang. Nama Mang Jaya jarang disebut oleh orang luar. Biasanya hanya orang yang punya tujuan tertentu yang langsung menanyakan. Pak Darsa menjawab dengan hati-hati. "Ada, rumahnya di ujung sana." Pria itu mengangguk, "Terima kasih." Ia berjalan pelan menyusuri jalan tanah. Beberapa warga mengikuti dengan pandangan penasaran. Tidak ada yang berbicara, tetapi suasana yang tadinya santai mulai berubah sedikit. Bukan tegang, hanya terasa berbeda. Saat itu Mang Jaya sedang duduk di beranda rumahnya, menikmati teh hangat. Ia melihat pria itu mendekat. Entah kenapa ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan rasa takut, melainkan seperti firasat bahwa kedatangan tamu ini bukan hal biasa. Pria itu berhenti di depan halaman. Ia memberi salam dengan sopan. Mang Jaya membalas dan mempersilakan duduk. "Saya Rahman," katanya. "Saya datang dari Kalimantan." Mang Jaya mengangguk pelan. "Perjalanan jauh? Silakan istirahat dulu." Rahman duduk, tetapi tidak terlihat seperti orang yang sekedar singgah. Ia memandang sekitar, lalu kembali menatap Mang Jaya. "Saya sudah lama mendengar tentang desa ini," katanya pelan, "dan tentang Anda."
Mang Jaya tersenyum tipis. Saya hanya orang biasa. Rahman menggeleng pelan. Orang biasa tidak selalu menjaga keseimbangan seperti yang Anda lakukan. Kalimat itu membuat Mang Jaya sedikit terdiam. Ia menyadari bahwa Rahman mengetahui sesuatu yang tidak semua orang tahu. Percakapan mereka berlangsung tenang. Rahman tidak langsung menyampaikan tujuan. Ia bercerita tentang perjalanan, tentang tempat-tempat yang pernah ia datangi. Namun setiap kalimatnya terasa memiliki makna tersirat. Menjelang senja, Rahman akhirnya berkata, "Saya datang bukan sekedar berkunjung." Mang Jaya menunggu tanpa menyela. "Saya ingin menguji sesuatu," lanjut Rahman. Mang Jaya tetap tenang, tetapi ia mulai memahami arah pembicaraan. Ia mencoba mengalihkan dengan mengatakan bahwa desa ini hanya tempat yang damai, tidak ada yang perlu diuji. Rahman tersenyum, tetapi sorot matanya tidak berubah. Kadang kedamaian justru perlu diuji, supaya kita tahu seberapa kuat. Angin sore berhembus pelan, daun-daun bergoyang ringan. Suasana masih tenang, tetapi ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Mang Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Di sini kami menjaga keseimbangan, bukan untuk membandingkan." Rahman berdiri perlahan. "Saya mengerti, saya tidak akan memaksa." Ia melangkah meninggalkan rumah, tetapi sebelum pergi, ia berhenti dan berkata pelan, "Jika tidak ada jawaban, alam yang akan memberi tanda." Kalimat itu terdengar ringan, namun meninggalkan kesan yang dalam. Mang Jaya memandang punggung Rahman yang semakin menjauh. Ia tidak merasakan ancaman langsung, tetapi firasatnya mengatakan bahwa kedatangan ini akan membawa perubahan. Malam mulai turun, desa kembali sunyi seperti biasa. Namun Mang Jaya duduk lebih lama di beranda, memikirkan pertemuan tadi. Ia mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa mungkin ini hanya kunjungan biasa. Namun ketika ia hendak masuk ke dalam rumah, angin tiba-tiba bertiup sedikit lebih kencang dari biasanya. Lampu di ruang tamu berkedip sesaat lalu kembali normal. Hal kecil itu mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi Mang Jaya berhenti sejenak. Ia menatap ke arah jalan desa yang kini gelap. Di kejauhan terlihat bayangan seseorang berjalan pelan menuju rumah kosong di pinggir desa. Sosok itu tampak seperti Rahman. Mang Jaya menarik napas pelan. Ia merasakan bahwa ketenangan desa yang selama ini terjaga mulai berubah, meski sangat halus. Dan malam itu, sebelum ia menutup pintu rumahnya, ia bergumam pelan, seolah pada dirinya sendiri, bahwa mungkin besok pagi suasana desa tidak akan sama lagi. Malam itu berlalu dengan tenang, tetapi perasaan Mang Jaya tidak benar-benar ikut tenang. Setelah menutup pintu rumahnya, ia masih duduk sebentar di kursi kayu dekat jendela. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia rasakan hanyalah firasat biasa. Desa ini sudah berkali-kali menghadapi orang luar yang datang dan pergi tanpa membawa masalah. Namun ada sesuatu dari ucapan Rahman yang sulit ia abaikan. Ia akhirnya berbaring, tetapi tidurnya tidak lelap. Sesekali ia terbangun karena suara angin yang terdengar lebih panjang dari biasanya. Sekali waktu ia mengira mendengar langkah kaki di luar rumah. Namun saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Hanya dedaunan yang bergerak pelan diterpa angin malam. Pagi datang seperti biasa, tetapi Mang Jaya bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia tetap menjalankan rutinitasnya, menyapu halaman dan memberi makan ayam. Namun ia memperhatikan sesuatu yang kecil. Ayam-ayamnya terlihat lebih gelisah. Biasanya mereka bergerak santai, tetapi pagi itu mereka berkumpul di satu sudut seolah enggan menjauh. Mang Jaya mengamati beberapa saat. Ia tidak langsung mengambil kesimpulan, tetapi perasaan di dadanya semakin menguat. Ia mencoba mengusir pikiran itu dengan berjalan menuju warung desa seperti biasa. Di warung suasana tampak normal. Pak Darsa sudah duduk sambil menyeruput kopi. Beberapa warga lain berbincang tentang cuaca. Namun pembicaraan segera berubah ketika seseorang menyebutkan tamu baru di desa. "Orang yang datang kemarin itu nginap di rumah kosong dekat bambu," kata seorang warga. Pak Darsa mengangguk. "Saya lihat dia subuh-subuh sudah bangun, duduk diam saja di depan rumah." Mang Jaya hanya mendengarkan. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa dirinya sedang memikirkan hal yang sama. "Namanya Rahman ya?" tanya warga lain. "Iya, katanya dari Kalimantan," jawab Pak Darsa. Obrolan itu masih terdengar biasa, tetapi ada nada penasaran yang lebih kuat. Warga desa tidak terbiasa dengan pendatang yang tinggal lama. Biasanya orang luar hanya singgah sebentar. Mang Jaya menyesap kopinya pelan. Ia mencoba tetap santai. Namun saat ia hendak pulang, Riko berlari mendekat dengan napas terengah. "Mang Jaya,
"Tadi malam lampu rumah saya mati sendiri," katanya. "Padam semua?" tanya Mang Jaya. "Tidak, cuma rumah saya. Sebentar saja, terus nyala lagi." Mang Jaya mengangguk. Ia mencoba tersenyum. Mungkin kabelnya longgar. Riko tampak menerima penjelasan itu, lalu berlari kembali. Namun setelah anak itu pergi, Mang Jaya terdiam. Ia tahu listrik di desa jarang bermasalah, apalagi hanya satu rumah. Sepanjang hari desa berjalan seperti biasa, tetapi hal-hal kecil mulai terjadi. Seekor kambing milik Bu Sari lepas dari tali, padahal simpulnya masih kuat. Air di sumur Pak Darsa terlihat sedikit keruh, meskipun tidak sampai mengganggu. Beberapa warga mulai membicarakan hal itu sebagai kebetulan. Menjelang sore, Mang Jaya berjalan ke arah sawah. Dari kejauhan, ia melihat Rahman duduk di bawah pohon besar. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya duduk diam menghadap hamparan ladang. Mang Jaya ragu sejenak, lalu memutuskan mendekat. Rahman menoleh dan tersenyum. "Desa ini tenang sekali." Mang Jaya mengangguk. "Kami berusaha menjaga." Rahman mengamati sekitar. Kadang ketenangan seperti ini membuat orang lupa bahwa keseimbangan harus dirawat. Mang Jaya tidak langsung menjawab. Ia merasakan bahwa setiap kalimat Rahman seperti memiliki lapisan makna. "Kemarin Anda bilang alam akan memberi tanda," kata Mang Jaya pelan. "Apa maksudnya?" Rahman tersenyum tipis. "Tanda bisa datang dalam bentuk apa saja, kadang kecil, kadang hampir tidak terasa." Percakapan itu tidak berlanjut lama. Rahman berdiri dan berjalan kembali ke arah rumah kosong. Mang Jaya tetap berdiri beberapa saat, memandang langit yang mulai berubah warna. Ia merasakan bahwa desa ini sedang memasuki fase yang tidak biasa. Malam kedua setelah kedatangan Rahman terasa lebih sunyi. Angin tidak terlalu kencang, tetapi suara dedaunan seperti lebih jelas. Sekitar tengah malam, anjing-anjing di beberapa rumah menggonggong bersamaan. Hal itu jarang terjadi. Biasanya mereka hanya bersuara jika ada orang lewat. Mang Jaya bangun dan membuka pintu. Ia melihat ke arah jalan, tetapi tidak ada siapapun. Gonggongan anjing berhenti setelah beberapa menit, meninggalkan keheningan yang terasa lebih berat. Keesokan paginya, kabar kecil mulai beredar. Pak Darsa mengatakan sapi miliknya gelisah sepanjang malam. Bu Sari mengaku mendengar suara langkah di halaman. Semua masih terdengar sepele, tetapi jika dikumpulkan, terasa seperti pola. Mang Jaya mencoba tetap tenang. Ia tidak ingin warga panik. Ia mengunjungi beberapa rumah, menenangkan mereka dengan alasan sederhana. Namun dalam hatinya, ia mulai menyusun kemungkinan. Siang itu ia melihat Rahman membantu seorang warga mengangkat karung padi. Rahman tampak biasa saja, bahkan ramah. Beberapa warga mulai menyukainya karena sikapnya sopan. Hal itu membuat situasi semakin rumit. Tidak ada alasan jelas untuk mencurigainya. Namun saat sore menjelang, sesuatu yang sedikit lebih jelas terjadi. Seekor sapi milik Pak Darsa tiba-tiba berlari keluar kandang. Tali pengikatnya putus. Sapi itu berlari ke arah hutan hingga beberapa warga harus mengejar bersama. Setelah sapi berhasil ditangkap, Pak Darsa berkata pelan, "Aneh, tali ini masih baru." Warga mulai saling pandang. Tidak ada yang menyebut Rahman, tetapi pikiran itu muncul di kepala masing-masing. Mang Jaya ikut membantu, lalu pulang dengan perasaan semakin berat. Ia duduk di beranda rumahnya, memikirkan semua kejadian. Tidak ada yang besar, tetapi cukup untuk membuatnya waspada. Malam ketiga, angin kembali bertiup lebih kencang. Lampu di beberapa rumah berkedip hampir bersamaan. Warga mulai merasa tidak nyaman. Beberapa anak menjadi rewel. Suasana desa yang biasanya damai, kini terasa sedikit tegang. Mang Jaya memutuskan berjalan keluar. Ia menuju jalan desa, lalu tanpa sengaja melihat Rahman berdiri di dekat pohon bambu. Rahman tampak menatap ke arah langit. "Kejadian kecil mulai terasa," kata Rahman tanpa menoleh. Mang Jaya menghentikan langkah. "Jika itu bagian dari ujian, saya harap tidak sampai meresahkan warga." Rahman menoleh pelan. "Ujian tidak selalu nyaman, tapi dari situ kita tahu seberapa kuat pondasi." Mang Jaya menarik napas panjang. Ia ingin meminta Rahman menghentikan semua ini, tetapi ia tidak memiliki bukti. Ia hanya bisa kembali ke rumah dengan perasaan yang semakin tertekan. Keesokan paginya, kabut terasa lebih tebal dari biasanya. Desa masih berjalan, tetapi obrolan warga kini sering berisi pertanyaan. Mereka mulai meminta Mang Jaya memastikan semuanya baik-baik saja. Mang Jaya berusaha tersenyum dan menenangkan mereka. Namun saat ia berjalan menuju sumur umum, ia melihat air di permukaannya beriak meskipun tidak ada yang menyentuh.
Ia berhenti hanya sesaat, namun cukup untuk membuatnya sadar bahwa ini bukan lagi kebetulan kecil. Saat ia berbalik untuk pulang, dari kejauhan ia melihat Rahman berdiri di ujung jalan. Rahman hanya menatapnya, lalu mengangguk pelan. Dan pada saat itu, Mang Jaya merasa bahwa apapun yang sedang terjadi tidak akan berhenti sampai ia mengambil keputusan. Mang Jaya berdiri beberapa saat setelah melihat Rahman mengangguk dari kejauhan. Tidak ada kata yang diucapkan, tetapi isyarat itu terasa seperti sebuah pernyataan. Ia kembali ke rumah dengan langkah pelan. Di dalam dadanya, perasaan yang sebelumnya hanya berupa firasat, kini berubah menjadi tekanan yang nyata. Ia tahu, kejadian-kejadian kecil yang muncul di desa tidak lagi bisa dianggap sebagai kebetulan. Sepanjang siang itu, Mang Jaya berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Ia membantu Pak Darsa memperbaiki pagar, lalu menyempatkan diri mengunjungi Bu Sari yang sedang menjemur hasil kebun. Semua percakapan berlangsung normal, tetapi hampir setiap orang menanyakan hal yang sama, meski dengan cara berbeda. "Air sumur masih keruh sedikit, Mang," kata Bu Sari pelan. Mang Jaya mengangguk. "Mungkin tanahnya baru terganggu, nanti juga jernih lagi." Ia menjawab dengan tenang, tetapi dalam hatinya ia menyadari bahwa ia mulai mengulang penjelasan yang sama kepada banyak orang. Hal itu membuatnya merasa seperti sedang menutupi sesuatu, meskipun ia sendiri belum yakin apa yang sebenarnya terjadi. Menjelang sore, Riko kembali datang. Kali ini ia tidak seceria biasanya. Ia berdiri di depan halaman Mang Jaya sambil menggenggam layangan yang belum diterbangkan. "Mang, tadi malam saya mimpi aneh," katanya. Mang Jaya tersenyum lembut. "Mimpi apa?" "Saya seperti dipanggil ke arah hutan. Tapi waktu saya mau jalan, tiba-tiba bangun." Mang Jaya menepuk bahu anak itu. "Itu hanya mimpi, jangan dipikirkan." Riko mengangguk, tetapi wajahnya masih terlihat ragu. Setelah ia pergi, Mang Jaya duduk di kursi kayu. Ia mulai merasakan bahwa dampak kejadian-kejadian kecil itu tidak hanya pada benda, tetapi juga pada perasaan warga. Mereka mulai gelisah, meskipun belum berani mengungkapkan secara terang. Saat senja turun, langit tampak mendung tipis. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Mang Jaya berjalan menuju surau kecil di tengah desa. Ia berharap suasana ibadah bisa menenangkan pikirannya. Beberapa warga sudah berkumpul di sana. Obrolan mereka pelan, lebih singkat dari biasanya. Setelah selesai, Pak Darsa mendekatinya. "Jaya, saya mau bicara sebentar." Mang Jaya mengangguk. Mereka berjalan sedikit menjauh. "Beberapa warga mulai khawatir," kata Pak Darsa pelan. "Mereka tidak bilang langsung, tapi saya bisa lihat. Kejadian-kejadian ini rasanya tidak biasa." Mang Jaya menarik napas panjang. Ia tidak bisa lagi hanya memberi jawaban sederhana. "Saya juga merasakan hal yang sama." Pak Darsa menatapnya. Apakah ada hubungannya dengan tamu itu? Pertanyaan itu membuat Mang Jaya terdiam. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Namun ia juga tidak bisa menyangkal kemungkinan tersebut. "Saya belum tahu," jawabnya hati-hati. "Tapi saya akan mencoba memastikan." Pak Darsa mengangguk, meski wajahnya masih menyimpan kekhawatiran. Percakapan itu menjadi tanda bahwa tekanan mulai nyata. Kini bukan hanya perasaan pribadi Mang Jaya, tetapi juga harapan warga yang mulai bergantung padanya. Malam itu, Mang Jaya tidak langsung pulang. Ia berjalan menuju rumah kosong tempat Rahman tinggal. Lampu di dalamnya redup. Ia mengetuk pelan. Rahman membuka pintu dengan ekspresi tenang, seolah sudah menunggu. "Malam," kata Rahman. "Malam," jawab Mang Jaya. "Saya ingin bicara." Mereka duduk di teras, suasana hening beberapa saat. "Kejadian di desa mulai membuat warga gelisah," kata Mang Jaya akhirnya. "Saya harap semuanya tidak berlanjut." Rahman menatapnya. "Anda ingin saya menghentikannya?" Mang Jaya tidak langsung menjawab. Ia merasakan dilema. Jika ia meminta secara tegas, itu berarti ia mengakui bahwa Rahman terlibat. Jika ia tidak meminta, keadaan mungkin semakin buruk. "Saya ingin desa tetap tenang," katanya pelan. Rahman tersenyum tipis. Kadang ketenangan hanya sementara. Jika pondasi kuat, ia akan bertahan. Jika tidak, akan runtuh. "Ini bukan tentang pondasi," kata Mang Jaya. Nadanya tetap sopan tetapi lebih tegas. "Ini tentang warga yang tidak mengerti apa yang terjadi." Rahman terdiam sejenak. "Saya tidak berniat menyakiti siapapun, tapi saya juga tidak bisa menghentikan proses yang sudah berjalan." Kalimat itu membuat Mang Jaya merasakan tekanan yang lebih berat. Ia menyadari bahwa situasi ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan percakapan singkat. Ia pulang dengan langkah lambat.
Di sepanjang jalan, lampu rumah terlihat redup. Beberapa warga masih terjaga, mungkin merasakan hal yang sama. Tengah malam, suara anjing kembali terdengar. Kali ini lebih lama. Mang Jaya bangun dan keluar. Ia melihat beberapa lampu rumah menyala. Warga lain juga tampaknya terbangun. Tidak lama kemudian, Pak Darsa datang tergesa. "Jaya, air di sawah tiba-tiba meluap, padahal pintu air masih tertutup." Mang Jaya langsung mengikuti. Mereka berjalan cepat ke arah sawah. Air memang terlihat lebih tinggi dari biasanya. Tidak sampai merusak, tetapi cukup aneh. Beberapa warga sudah berkumpul. Mereka saling berbisik. Mang Jaya mencoba menenangkan, tetapi ia sendiri mulai merasakan tekanan emosional. Ia tahu kejadian ini semakin sulit dijelaskan. Keesokan paginya, desa tidak lagi sepenuhnya tenang. Warga masih beraktivitas, tetapi obrolan mereka pendek. Senyum tidak selebar biasanya. Anak-anak bermain, tetapi lebih dekat dengan rumah. Mang Jaya berjalan berkeliling desa. Ia mencoba memeriksa beberapa titik. Ia merasa perlu melakukan sesuatu, tetapi ia juga tidak ingin memicu konflik terbuka. Siang itu ia melihat Rahman membantu seorang warga memperbaiki atap. Sikap Rahman tetap ramah. Hal itu membuat dilema Mang Jaya semakin dalam. Ia tidak melihat tanda permusuhan secara langsung. Namun ketika sore tiba, kejadian lain muncul. Seorang ibu datang dengan wajah cemas. Ia mengatakan anaknya sempat mengigau, menyebut suara yang memanggil dari luar rumah. Mang Jaya menenangkan, tetapi setelah ibu itu pergi, ia duduk sendiri. Ia mulai merasa bahwa tekanan ini tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada rasa aman desa. Malam berikutnya, ia memutuskan melakukan penjagaan sederhana. Ia berjalan ke beberapa titik desa, meletakkan benda-benda kecil sebagai simbol perlindungan. Ia melakukannya diam-diam agar warga tidak khawatir. Saat ia kembali ke rumah, langit terlihat gelap tanpa bulan. Angin bertiup pelan, ia berharap langkah kecil itu cukup. Namun menjelang subuh, ia terbangun oleh perasaan tidak nyaman. Ia keluar rumah dan berjalan ke salah satu titik yang ia jaga. Ketika sampai, ia berhenti. Benda yang ia letakkan sudah bergeser. Tanah di sekitarnya seperti tersentuh. Mang Jaya merasakan jantungnya berdebar. Itu berarti ada sesuatu yang merespons langkahnya. Saat ia berdiri di sana, dari kejauhan ia melihat Rahman berjalan pelan di jalan desa. Rahman berhenti, lalu menatap ke arahnya. Tidak ada kata yang diucapkan, namun tatapan itu terasa seperti tantangan yang lebih jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak Rahman datang, Mang Jaya menyadari bahwa ia tidak bisa terus bertahan tanpa mengambil langkah yang lebih tegas. Mang Jaya masih berdiri di dekat titik penjagaan yang telah bergeser. Udara subuh terasa dingin, tetapi bukan itu yang membuatnya merasakan getaran di dadanya. Ia menyadari bahwa apapun yang terjadi di desa ini sudah masuk tahap yang berbeda. Tidak lagi sekedar gangguan kecil, tetapi respons langsung terhadap langkah yang ia ambil. Di kejauhan, Rahman berdiri beberapa saat, lalu melanjutkan langkahnya tanpa mengatakan apa-apa. Tidak ada gerakan mencolok, tidak ada sikap menantang secara terbuka. Namun diamnya justru terasa lebih berat. Mang Jaya menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan jalan. Ia menarik napas panjang dan kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh pertimbangan. Pagi itu desa terasa lebih sunyi, bukan karena tidak ada aktivitas, tetapi suara-suara biasa seperti obrolan santai atau tawa anak-anak terdengar lebih pelan. Mang Jaya memperhatikan hal itu ketika ia berjalan menuju warung. Pak Darsa sudah duduk di sana, tetapi wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. "Semalam saya tidak bisa tidur," kata Pak Darsa begitu Mang Jaya duduk. Mang Jaya mengangguk pelan. Banyak yang merasakan hal sama. Pak Darsa menatapnya. Air di sawah kembali naik. Tidak sampai meluap, tapi cukup membuat saya khawatir. Mang Jaya tidak langsung menjawab. Ia mulai merasakan bahwa kejadian-kejadian ini bukan lagi kebetulan yang berdiri sendiri. Semuanya seperti saling terhubung. Obrolan mereka terhenti ketika Bu Sari datang dengan wajah cemas. Ia mengatakan ayam-ayamnya tidak mau keluar kandang sejak subuh. Biasanya, begitu pintu dibuka, ayam langsung berlarian. Namun pagi itu mereka berkumpul di satu sudut. Mang Jaya mencoba menenangkan. Ia mengatakan mungkin perubahan cuaca. Namun setelah Bu Sari pergi, ia terdiam. Ia menyadari bahwa hampir setiap orang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Siang itu matahari bersinar cukup terik, tetapi udara terasa berat. Mang Jaya memutuskan berjalan mengelilingi desa. Ia melihat anak-anak bermain, namun tidak seceria biasanya. Orang tua mereka tampak lebih sering memperhatikan. Di dekat surau ia bertemu Rahman.
Pria itu berdiri tenang seperti biasa. "Desa ini mulai berubah," kata Rahman pelan. Mang Jaya menatapnya. Perubahan itu membuat warga tidak nyaman. Rahman mengangguk. Ketidaknyamanan sering menjadi awal dari pemahaman. Mang Jaya merasakan kalimat itu seperti tekanan halus. Ia ingin meminta Rahman menghentikan semuanya, tetapi ia juga tahu bahwa konflik terbuka bisa membuat keadaan lebih buruk. "Jika tujuan Anda hanya menguji, saya harap tidak sampai merugikan," kata Mang Jaya. Rahman tersenyum tipis. "Saya tidak merugikan, saya hanya melihat bagaimana Anda menjaga keseimbangan." Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Namun setelah Rahman pergi, Mang Jaya merasakan beban emosional yang semakin kuat. Ia merasa seperti berjalan di antara dua pilihan sulit. Bertindak tegas bisa memicu bentrokan. Diam saja membuat desa semakin gelisah. Menjelang sore, kejadian yang lebih nyata terjadi. Riko tiba-tiba menangis di halaman rumahnya. Ibunya membawa anak itu ke rumah Mang Jaya. Riko mengatakan ia mendengar suara memanggil namanya dari arah belakang rumah. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Mang Jaya menenangkan anak itu. Ia berbicara lembut hingga Riko kembali tenang. Namun setelah mereka pergi, Mang Jaya duduk lama. Ia mulai merasakan tekanan yang lebih dalam. Kini bukan hanya gangguan pada benda, tetapi juga pada perasaan anak-anak. Malam turun lebih cepat dari biasanya karena awan menutupi langit. Angin bertiup lebih kencang. Beberapa lampu rumah berkedip hampir bersamaan. Warga mulai keluar untuk memastikan keadaan. Mang Jaya berjalan ke tengah desa. Ia melihat beberapa orang berkumpul. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang tidak lagi disembunyikan. "Jaya, ini sudah mulai tidak biasa," kata Pak Darsa. Mang Jaya mengangguk. "Saya akan mencoba menenangkan keadaan." Namun saat ia mengatakan itu, ia sendiri merasakan bahwa kata-katanya tidak lagi cukup. Ia perlu melakukan sesuatu yang lebih nyata. Ia memutuskan berjaga di rumahnya. Ia duduk di beranda, mengamati jalan desa. Angin bertiup membawa suara dedaunan yang berdesir panjang. Sekitar tengah malam, anjing kembali menggonggong. Kali ini lebih lama dan bergantian. Mang Jaya berdiri dan berjalan ke arah suara. Ia melihat beberapa warga juga keluar. Mereka saling memandang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba terdengar suara dari arah sawah, seperti langkah berat di tanah basah. Beberapa warga ingin mendekat, tetapi Mang Jaya meminta mereka tetap di tempat. Ia sendiri berjalan perlahan. Ketika sampai, ia hanya menemukan jejak samar di tanah. Tidak jelas berasal dari apa, namun cukup untuk membuat suasana semakin tegang. Keesokan paginya, kabar itu menyebar. Warga mulai berbicara lebih terbuka. Beberapa menyarankan agar Rahman diminta pergi. Yang lain ragu, takut hal itu justru memperburuk keadaan. Mang Jaya berada di tengah perbedaan pendapat itu. Ia merasa tanggung jawab semakin besar. Ia tidak ingin desa terpecah karena ketakutan. Siang hari ia kembali menemui Rahman. Kali ini nadanya lebih serius. "Warga mulai khawatir. Mereka mempertimbangkan meminta Anda pergi," kata Mang Jaya. Rahman tidak terlihat tersinggung. "Jika mereka ingin, saya bisa pergi. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah?" Mang Jaya terdiam. Ia menyadari bahwa Rahman mungkin benar. Masalah yang sudah muncul tidak serta-merta hilang. "Yang saya inginkan hanya kedamaian," kata Mang Jaya. Rahman mengangguk. Kadang kedamaian harus diperjuangkan. Percakapan itu membuat Mang Jaya semakin tertekan. Ia merasa situasi sudah sulit dikendalikan. Menjelang sore, kejadian yang lebih serius terjadi. Seorang anak kecil, adik Riko, tidak terlihat di rumahnya. Warga mulai mencari. Suasana berubah tegang. Beberapa orang berlari ke arah hutan, yang lain memeriksa rumah tetangga. Mang Jaya ikut mencari. Ia berusaha tetap tenang, tetapi hatinya berdebar. Setelah hampir 1 jam, anak itu ditemukan duduk di dekat jalan kecil menuju hutan. Ia tidak terluka, tetapi terlihat bingung. Ibunya memeluknya erat. Warga merasa lega, namun ketegangan tidak hilang. Semua menyadari bahwa situasi sudah melampaui gangguan kecil. Malam itu desa menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang ingin keluar rumah. Mang Jaya duduk sendirian memikirkan semua yang terjadi. Ia merasa waktu untuk menunggu sudah hampir habis. Saat ia hendak masuk ke rumah, ia melihat Rahman berdiri di ujung jalan. Rahman berjalan mendekat, lalu berhenti beberapa langkah. "Keadaan semakin serius," kata Rahman. Mang Jaya menatapnya. "Saya tidak ingin ini berlanjut." Rahman mengangguk. "Kalau begitu, mungkin sudah waktunya kita menyelesaikan ini secara langsung." Kalimat itu membuat Mang Jaya terdiam.
Ia menyadari bahwa bentrokan tidak bisa dihindari. Rahman berbalik dan berjalan pergi. Sebelum menghilang, ia berkata pelan, "Pilihlah waktunya, saya akan menunggu." Mang Jaya berdiri lama setelah Rahman pergi. Angin malam bertiup pelan, tetapi terasa lebih dingin. Ia tahu keputusan yang ia ambil selanjutnya akan menentukan nasib desa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ketenangan yang selama ini dijaga, kini benar-benar berada di ambang perubahan besar. Mang Jaya masih berdiri di halaman rumahnya setelah Rahman pergi. Angin malam berembus pelan, tetapi suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Kata-kata Rahman tentang menyelesaikan semuanya secara langsung terus terngiang di pikirannya. Ia tahu itu bukan sekedar ajakan biasa. Itu adalah tanda bahwa konflik yang selama ini berkembang secara halus kini mendekati titik yang tidak bisa dihindari. Ia masuk ke dalam rumah, tetapi tidak langsung beristirahat. Ia duduk lama menatap lampu yang menyala redup. Dalam pikirannya, ia mencoba menimbang berbagai kemungkinan. Jika ia menerima tantangan itu, berarti ia membuka pintu bentrokan yang mungkin berdampak besar pada desa. Namun jika ia menolak, gangguan yang sudah terjadi mungkin akan terus berlanjut, bahkan bisa semakin buruk. Malam itu ia tidak tidur. Sesekali ia berdiri, berjalan keluar, lalu kembali duduk. Waktu terasa berjalan lambat. Ia mencoba mengingat ajaran leluhurnya bahwa kekuatan sejati bukan untuk mengalahkan, tetapi menjaga keseimbangan. Namun bagaimana menjaga keseimbangan ketika tekanan datang dari segala arah? Pagi datang dengan langit yang agak mendung. Kabut tipis menyelimuti sawah lebih lama dari biasanya. Mang Jaya berjalan ke warung seperti rutinitasnya, tetapi langkahnya terasa berat. Ia melihat beberapa warga sudah berkumpul dan obrolan mereka terdengar lebih serius. Pak Darsa langsung menyapanya. "Jaya, kita perlu bicara." Mang Jaya duduk. Pak Darsa melanjutkan. Beberapa warga mulai merasa takut. Anak-anak tidak mau keluar rumah. Bahkan tadi pagi Bu Sari bilang ia ingin mengirim cucunya ke desa sebelah untuk sementara. Mang Jaya terdiam. Ia tidak menyangka dampaknya sudah sejauh itu. Ia mencoba menjawab dengan tenang, tetapi suaranya terdengar lebih pelan. "Saya sedang memikirkan cara terbaik." Pak Darsa mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Kami percaya pada Anda, tapi keadaan ini makin sulit dipahami." Ucapan itu membuat Mang Jaya merasakan tekanan emosional yang lebih kuat. Ia tidak hanya berhadapan dengan Rahman, tetapi juga harapan warga yang mulai bergantung padanya. Ia sadar bahwa setiap keputusan yang ia ambil akan mempengaruhi banyak orang. Siang itu, kejadian lain muncul. Air sumur di dekat surau tiba-tiba berbau tanah. Tidak sampai keruh, tetapi cukup membuat warga enggan menggunakannya. Beberapa orang mulai mengambil air dari sumur lain. Hal kecil itu menambah suasana tidak nyaman. Mang Jaya berjalan ke arah sumur. Ia memperhatikan permukaan air yang beriak ringan. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tetapi ia merasakan perubahan energi yang sulit dijelaskan. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Saat membuka mata, ia melihat Rahman berdiri tidak jauh dari situ. Rahman tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memandang lalu mengangguk pelan. Sikap itu membuat Mang Jaya semakin yakin bahwa waktu untuk menunggu hampir habis. Menjelang sore, beberapa warga berkumpul di rumah Pak Darsa. Mereka mengundang Mang Jaya untuk berbicara. Suasana pertemuan itu tidak seperti biasanya. Wajah-wajah yang hadir menunjukkan kecemasan. "Apakah kita harus meminta tamu itu pergi?" tanya salah satu warga. Yang lain langsung menimpali. Kalau dia pergi, apakah semuanya akan kembali normal? Perdebatan kecil muncul. Ada yang ingin mengambil langkah tegas, ada yang takut memperburuk keadaan. Mang Jaya mendengarkan tanpa menyela. Ia merasakan betapa situasi ini mulai mempengaruhi hubungan antar warga. Akhirnya semua menatapnya. Mereka menunggu keputusan. Mang Jaya menarik napas panjang. "Saya akan berbicara lagi dengannya, tapi kita harus tetap tenang. Jangan ada tindakan sendiri-sendiri." Warga mengangguk, meskipun tidak semua terlihat puas. Pertemuan itu berakhir dengan suasana yang masih tegang. Malam turun dengan cepat. Angin kembali bertiup lebih kencang. Mang Jaya berjalan ke rumah Rahman. Ia merasa percakapan ini harus dilakukan segera. Rahman membuka pintu sebelum ia mengetuk, seolah sudah tahu. "Kita harus menyelesaikan ini," kata Mang Jaya. Rahman mengangguk. "Saya juga menunggu." Mang Jaya menatapnya. Warga mulai takut. "Saya tidak ingin mereka menjadi korban." Rahman menjawab dengan tenang. "Saya tidak ingin itu juga. Tapi Anda tahu,
Ujian ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Ia harus diselesaikan. Mang Jaya merasakan dilema besar. Ia memahami bahwa satu-satunya jalan adalah menghadapi secara langsung, namun ia juga memikirkan dampaknya. Jika kita menyelesaikan ini, saya ingin tanpa melibatkan warga, katanya. Rahman tersenyum tipis. Saya setuju. Percakapan itu singkat, tetapi maknanya berat. Mang Jaya pulang dengan langkah lebih lambat. Ia tahu keputusan sudah hampir diambil, tetapi ia masih merasakan beban. Malam semakin larut. Sekitar tengah malam, terdengar suara gaduh dari arah rumah Bu Sari. Mang Jaya segera menuju ke sana. Ternyata ayam-ayam kembali gelisah, bahkan beberapa keluar kandang tanpa sebab. Bu Sari terlihat cemas. Mang Jaya membantu menenangkan. Setelah keadaan kembali normal, ia duduk sebentar. Ia merasakan bahwa kejadian-kejadian ini semakin sering dan lebih nyata. Keesokan paginya, anak-anak tidak pergi bermain. Beberapa warga memilih tinggal di rumah. Desa yang biasanya hidup kini terasa lebih sepi. Mang Jaya berjalan mengelilingi desa. Ia melihat perubahan itu dengan jelas. Ia merasa waktunya semakin sempit. Menjelang siang, Riko datang lagi. Kali ini ia tidak sendirian. Ia membawa adiknya. Mang, tadi malam kami dengar suara di atap, katanya. Mang Jaya tersenyum menenangkan. Ia berbicara lembut, tetapi dalam hatinya ia semakin tertekan. Ia menyadari bahwa rasa takut mulai menyebar ke semua lapisan. Sore itu langit tampak lebih gelap. Angin membawa udara dingin. Mang Jaya duduk di beranda memikirkan semua. Ia tahu jika ia menunda lagi, keadaan bisa semakin buruk. Tiba-tiba Pak Darsa datang. Jaya, beberapa warga ingin Anda segera mengambil keputusan. Mang Jaya mengangguk. Saya sudah memikirkannya. Pak Darsa menatapnya serius. Kami akan mendukung apapun keputusan Anda. Ucapan itu membuat Mang Jaya merasakan tanggung jawab yang lebih berat. Ia menatap jalan desa yang mulai sepi. Saat malam turun, ia berjalan ke tengah desa. Ia melihat Rahman berdiri di bawah pohon. Mereka saling menatap. Sudah saatnya, kata Rahman pelan. Mang Jaya mengangguk. Saya akan memilih waktunya. Rahman menjawab, saya menunggu. Angin malam bertiup lebih kencang. Daun-daun bergesekan panjang. Mang Jaya berdiri beberapa saat, lalu berbalik menuju rumah. Dalam hatinya, ia sudah hampir memutuskan. Namun ia juga tahu bahwa keputusan itu akan membawa desa menuju tahap yang lebih berbahaya. Dan ketika ia sampai di beranda rumah, lampu tiba-tiba padam sesaat, lalu menyala kembali. Ia menatap ke arah jalan gelap. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa waktu untuk memilih tidak lagi panjang. Mang Jaya masih berdiri di beranda rumahnya ketika lampu yang tadi padam kembali menyala stabil. Ia tidak bergerak beberapa saat. Di dalam hatinya, perasaan yang sebelumnya hanya berupa tekanan kini berubah menjadi kepastian bahwa waktu untuk mengambil keputusan sudah benar-benar habis. Ia tahu jika ia terus menunda, keadaan desa bisa semakin tidak terkendali. Malam itu berlalu tanpa ia tidur. Ia duduk bersandar pada tiang kayu beranda, mendengarkan suara angin yang bergesekan dengan dedaunan. Setiap suara kecil terasa lebih jelas. Sesekali ia melihat ke arah jalan desa yang gelap. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu, meskipun ia tidak tahu persis apa yang akan datang. Menjelang subuh, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti jalan dan rumah-rumah warga. Mang Jaya berjalan keluar untuk memastikan keadaan. Ia melihat beberapa pintu rumah masih tertutup rapat. Tidak ada anak-anak yang keluar lebih awal seperti biasanya. Desa yang dulu hidup sejak pagi kini tampak menahan napas. Di dekat surau, ia bertemu Pak Darsa yang juga terlihat gelisah. Saya tidak tidur semalaman, kata Pak Darsa pelan. Mang Jaya mengangguk. Banyak yang merasakan hal yang sama. Pak Darsa menatapnya. Jaya, warga mulai bertanya-tanya. Mereka merasa keadaan makin sulit. Bahkan ada yang ingin mengungsi sementara. Kalimat itu membuat Mang Jaya merasakan beban yang semakin berat. Ia tidak ingin desa kehilangan ketenangannya. Namun ia juga sadar bahwa ketakutan warga bukan tanpa alasan. Saya akan segera mengambil langkah, jawabnya pelan. Pak Darsa mengangguk, tetapi terlihat masih khawatir. Mereka berpisah tanpa banyak kata. Mang Jaya melanjutkan berjalan, memperhatikan setiap sudut desa. Ia melihat beberapa ibu menimba air dengan cepat lalu kembali ke rumah. Tidak ada obrolan santai seperti biasanya. Menjelang siang, kejadian lain terjadi. Seekor sapi milik Pak Darsa kembali gelisah. Kali ini tidak sampai lepas,
tetapi terus menarik tali dan mengeluarkan suara yang tidak biasa. Beberapa warga datang membantu menenangkan. Suasana menjadi ramai, namun bukan karena kegembiraan. Mang Jaya ikut membantu. Ia mengelus punggung sapi itu hingga perlahan tenang. Namun setelah itu ia berdiri diam. Ia menyadari bahwa gangguan semakin nyata, tidak lagi sekedar perasaan, tetapi sudah terlihat dalam perilaku hewan dan warga. Saat ia berbalik, ia melihat Rahman berdiri di ujung jalan. Rahman tidak mendekat, ia hanya memandang lalu berjalan perlahan menuju arah hutan kecil di pinggir desa. Mang Jaya memperhatikan langkahnya. Ia merasakan bahwa Rahman sedang menunggu keputusan yang tidak bisa ditunda. Siang itu terasa panjang, matahari bersinar, tetapi udara tetap dingin. Mang Jaya pulang dan duduk di dalam rumah. Ia mencoba memikirkan langkah yang harus diambil. Ia menyadari bahwa jika bentrokan terjadi di tengah desa, dampaknya bisa membuat warga semakin takut. Ia harus mencari tempat yang tidak melibatkan mereka. Namun ia juga memikirkan hal lain. Ia harus memastikan bahwa bentrokan itu tidak berlarut-larut. Ia ingin menyelesaikan secepat mungkin sebelum ketegangan semakin menyebar. Menjelang sore, beberapa warga kembali datang ke rumahnya. Mereka ingin mengetahui keputusan. Suasana pertemuan itu lebih tegang dari sebelumnya. "Jaya, keadaan tidak bisa terus seperti ini," kata seorang warga. "Kami khawatir anak-anak," kata yang lain. Mang Jaya mendengarkan dengan sabar. Ia merasakan tekanan dari berbagai arah. Ia tahu mereka berharap kepastian. "Saya akan menyelesaikannya," kata Mang Jaya akhirnya. Semua terdiam. Beberapa wajah terlihat lega, tetapi juga cemas. Mereka memahami bahwa kata-kata itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Pak Darsa mendekat. "Kapan?" Mang Jaya menatap ke arah luar rumah. "Segera." Pertemuan itu berakhir dengan suasana hening. Warga pulang satu persatu. Mang Jaya berdiri lama di beranda. Ia merasakan bahwa langkah yang ia ambil tidak bisa dibatalkan. Malam mulai turun. Angin kembali bertiup lebih kencang. Langit tertutup awan, membuat desa lebih gelap. Mang Jaya berjalan keluar. Ia menuju jalan yang mengarah ke hutan kecil. Ia tahu Rahman kemungkinan berada di sana. Benar saja, Rahman berdiri di bawah pohon besar. Ia menoleh ketika Mang Jaya mendekat. "Keputusan sudah diambil?" tanya Rahman. Mang Jaya mengangguk. "Kita selesaikan malam ini." Rahman tersenyum tipis. "Saya menunggu itu." Mang Jaya menatapnya serius, tanpa melibatkan warga. "Setuju," jawab Rahman singkat. Percakapan itu berlangsung singkat, tetapi suasana terasa berat. Angin berdesir panjang, daun-daun berguguran pelan. Mang Jaya kembali ke rumah untuk bersiap. Ia duduk sebentar, menenangkan diri. Ia mengingat wajah-wajah warga yang berharap padanya. Ia tidak ingin mengecewakan mereka. Sekitar tengah malam, desa benar-benar sunyi. Tidak ada suara selain angin. Mang Jaya melangkah keluar. Ia berjalan menuju lapangan kecil dekat hutan, tempat yang jarang didatangi warga pada malam hari. Di kejauhan, ia melihat Rahman sudah berdiri. Sosoknya tampak tenang, seolah semua ini sudah dipersiapkan. Mang Jaya berhenti beberapa langkah. Ia merasakan detak jantungnya lebih cepat. Ini bukan lagi sekadar percakapan. Ini adalah momen yang menentukan. Rahman melangkah mendekat. Setelah ini, semuanya akan jelas. Mang Jaya mengangguk. "Saya harap desa kembali tenang." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun berputar di tanah. Udara terasa berat. Keduanya berdiri saling berhadapan. Tidak ada kata tambahan, hanya keheningan yang menekan. Dan pada saat itu, Mang Jaya menyadari bahwa bentrokan yang selama ini dihindari akhirnya berada tepat di depan mereka. Malam itu terasa begitu pekat, lebih gelap dari sebelumnya. Angin berdesir pelan membawa aroma tanah basah dari sawah. Mang Jaya berdiri di lapangan dekat hutan, tepat di tempat yang telah ia pilih sebagai titik penyelesaian. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa semua yang terjadi sejak awal, gangguan halus, rasa gelisah warga, hingga tanda-tanda aneh di sawah dan sumur akhirnya memuncak pada satu pertemuan yang tidak bisa diundur lagi. Rahman sudah menunggu, berdiri tenang di bawah pohon besar. Sosoknya tampak tak terganggu oleh kegelapan atau angin yang bertiup, seolah ia memang menantikan momen ini. Mang Jaya menatapnya panjang, mencoba menenangkan perasaan campur aduk di dadanya. Kekhawatiran, tanggung jawab, dan keinginan kuat untuk menjaga desa tetap aman. "Kita harus menyelesaikannya," kata Mang Jaya akhirnya, suaranya pelan tetapi tegas. Rahman mengangguk. "Saya siap." Mereka berdiri beberapa langkah saling berhadapan.
Keheningan menguasai malam, hanya suara angin dan desiran daun yang terdengar. Namun di tengah diam itu, ketegangan terasa nyaris bisa dipotong dengan tangan. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang benar. Ini tentang memastikan bahwa tekanan yang menumpuk selama berhari-hari menemukan jalannya. Mang Jaya menarik napas dalam. Ia tahu setiap keputusan yang diambil saat ini akan memiliki konsekuensi. Warga desa yang selama ini terguncang karena kejadian kecil kini bergantung pada hasil bentrokan ini. Anak-anak yang takut bermain, ibu-ibu yang menahan diri untuk tidak keluar rumah, bahkan Pak Darsa yang selalu menjadi sandaran Mang Jaya, semua menaruh harap pada ketenangan yang akan ditentukan malam itu. Rahman memecah keheningan. Jaya, selama ini Anda menjaga desa dengan cara yang luar biasa. Tapi kadang, menjaga keseimbangan berarti menghadapi hal yang tidak bisa dihindari. Mang Jaya menunduk sejenak. Kata-kata itu tepat sasaran. Ia merasa beban tanggung jawabnya bertambah. Semua hal yang muncul sejak awal air sumur yang beriak, suara di hutan, anak-anak yang menangis karena mimpi, dan suara aneh tiba-tiba terasa seperti ujian besar yang menuntut keberaniannya. Kita lakukan dengan cara yang wajar, jawabnya pelan, tanpa menyakiti siapapun, tanpa merusak. Rahman tersenyum tipis. Itulah yang membuat pertemuan ini penting. Mereka mulai bergerak sedikit, saling menatap, membaca gerakan satu sama lain. Ini bukan bentrokan fisik, tetapi pertukaran energi dan keberanian. Mang Jaya merasakan tekanan semakin nyata, seolah setiap langkah yang ia ambil bisa memengaruhi seluruh desa. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiran. Namun ketegangan itu tak bisa diredakan lama. Seiring langkah mereka mendekat satu sama lain, udara seolah ikut menahan napas. Mang Jaya membuka mata, melihat tatapan Rahman yang tetap tenang. Ia tahu ini adalah momen puncak saat semua ketakutan, semua kegelisahan, semua pertanyaan sejak awal akan menghadirkan jawaban. Mari kita mulai, kata Mang Jaya. Suaranya sedikit gemetar, namun penuh tekad. Rahman mengangguk. Ya, mari kita selesaikan. Dan saat itu, energi yang selama ini tersembunyi mulai terasa. Mang Jaya merasakan aliran emosi dan kekhawatiran warga, campuran antara harapan dan rasa takut, seolah mereka semua hadir di lapangan itu bersamanya. Ia merasakan tekanan di dadanya semakin kuat, tetapi juga muncul keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi. Pertukaran pertama terjadi dengan cara yang tenang tetapi tegas. Mang Jaya mencoba mengimbangi gerakan Rahman, membaca setiap respon dengan konsentrasi penuh. Tidak ada ledakan, tidak ada teriakan. Hanya energi yang bergerak di antara mereka, terkadang saling bertubrukan, terkadang mengalir selaras. Rahman menatap Mang Jaya dengan serius. Anda kuat, Jaya, tapi kekuatan itu bukan hanya soal kemampuan. Ini soal hati, kesabaran, dan keberanian menghadapi ketakutan sendiri. Kata-kata itu membuat Mang Jaya tersentak. Ia merasakan beban emosional yang luar biasa, campuran antara rasa takut, harapan, dan tanggung jawab. Setiap ketegangan yang selama ini terasa kecil kini memuncak menjadi dorongan yang nyaris tak tertahankan. Seiring berjalannya waktu, bentrokan itu semakin intens, bukan secara fisik, tetapi secara emosional dan psikologis. Mang Jaya merasakan setiap keputusan yang ia buat di masa lalu, bagaimana ia menenangkan warga, bagaimana ia menjaga anak-anak, bagaimana ia menegur dan menasihati Rahman, semuanya kini memberikan konsekuensi yang nyata. Energi dari desa dan warga hadir, memengaruhi setiap gerakannya. Rahman pun merasakan hal yang sama. Ia bukan sekadar menunggu pertarungan, ia menunggu respons Mang Jaya, membaca hati dan pikirannya. Kedua tokoh ini yang sebelumnya berjalan dengan langkah hati-hati, kini berhadapan tanpa bisa mundur lagi. Di tengah bentrokan itu, Mang Jaya melihat perubahan pada diri Rahman. Tatapannya lebih fokus, ekspresinya lebih tegas, tidak ada keraguan. Ini membuat Mang Jaya sadar bahwa bentrokan ini tidak bisa ditunda lagi. Ia harus memberikan semua yang ia miliki, bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk menyelesaikan. Waktu terasa melambat. Angin malam berdesir, daun-daun berputar di tanah. Setiap detik terasa berharga. Mang Jaya menahan napas, menyeimbangkan emosinya, dan fokus pada tujuan utama, menjaga desa tetap aman dan menemukan penyelesaian yang tepat. Saat bentrokan mencapai puncaknya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara keras terdengar dari arah hutan, seperti sesuatu yang besar bergerak. Mang Jaya dan Rahman menoleh sejenak. Hati mereka berdebar lebih cepat. Ini bukan bagian dari rencana.
Desa yang selama ini mereka lindungi kini terasa ikut terlibat. Mang Jaya merasakan ketegangan meningkat. Ia tahu jika ia tidak bertindak cepat, konsekuensi bisa jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Rahman juga menatap ke arah hutan. Ekspresinya tetap tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan kesadaran akan perubahan yang terjadi. Keduanya saling menatap lagi, menyadari bahwa momen ini bukan lagi sekedar pertarungan antara mereka, tetapi titik di mana segala keputusan dan konsekuensi bertemu. Mang Jaya menelan ludah, menenangkan diri, dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Dan di saat itulah, dari dalam hutan muncul cahaya samar yang bergerak cepat, menyinari sebagian lapangan. Warga desa yang sebelumnya diam di rumah, kini tampak berdiri di kejauhan, menyaksikan dari jauh. Rasa takut, cemas, dan penasaran mereka tampak jelas. Mang Jaya menatap cahaya itu. Ia merasakan tekanan yang selama ini menumpuk kini mencapai puncaknya. Semua yang ia perjuangkan, semua harapan, semua ketakutan semua bertemu pada satu titik ini. Rahman menatapnya. Ini saatnya, tidak ada lagi mundur. Mang Jaya mengangguk. Ya, tidak ada lagi mundur. Angin malam semakin kencang. Cahaya dari hutan bergerak lebih dekat, menyelimuti lapangan. Detik-detik terasa panjang. Jantung Mang Jaya berdebar cepat. Ia tahu bentrokan ini yang selama ini dibangun sejak awal akhirnya benar-benar tiba. Dan ketika cahaya itu menyinari wajah Mang Jaya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran antara ketakutan, keberanian, dan tanggung jawab yang begitu besar, seolah semua energi desa dan semua harapan warga menekan sekaligus memberinya kekuatan. Pada saat itu, Mang Jaya menyadari satu hal. Apapun yang terjadi, malam ini akan mengubah segalanya. Desa, hubungannya dengan Rahman, bahkan dirinya sendiri tidak akan pernah sama lagi. Dan tepat saat cahaya itu mencapai mereka, suara keras dari hutan terdengar lebih dekat, lebih nyata. Mang Jaya menatap Rahman. Tatapan mereka saling bertaut, penuh emosi dan kesadaran akan bahaya yang menunggu. Sebuah bayangan besar muncul di antara cahaya hutan, melayang seolah menahan napas. Mang Jaya merasakan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan dalam detik itu ia tahu bahwa bentrokan ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Segala sesuatu yang telah mereka perjuangkan bisa berubah dalam satu langkah. Desa yang selama ini mereka lindungi, warga yang bergantung padanya, bahkan masa depan mereka sendiri, kini berada di ambang ketidakpastian yang paling nyata. Setelah malam bentrokan yang begitu intens, desa yang selama ini terlihat tenang, kini dipenuhi suasana berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah setiap orang menyimpan getaran dari energi yang terjadi di lapangan dekat hutan. Mang Jaya duduk di beranda rumahnya, menatap gelapnya malam yang masih tersisa, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Bentrokan malam itu meninggalkan bekas yang tidak hanya terlihat, tetapi juga terasa. Mang Jaya merasakan tubuhnya lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Setiap napasnya penuh dengan perasaan tanggung jawab yang mendesak. Ia tahu bahwa dampak dari keputusan dan tindakan yang ia ambil saat menghadapi Rahman kini mulai terlihat. Keesokan paginya, warga mulai keluar dari rumah. Namun langkah mereka lebih pelan dari biasanya. Wajah-wajah yang biasanya ceria kini dipenuhi kekhawatiran. Beberapa orang saling bertukar pandang seolah ingin memastikan bahwa apa yang terjadi semalam memang benar-benar sudah selesai. Anak-anak yang biasanya bermain di halaman sekarang berjalan dengan ragu, menatap ke arah lapangan kosong menjadi saksi bentrokan. Mang Jaya berjalan ke lapangan itu. Di sana tanah sedikit berantakan, daun-daun bergeser dari tempatnya, dan aroma malam sebelumnya masih terasa samar. Ia menunduk, menatap setiap jejak yang tertinggal. Ia merasakan bahwa bentrokan itu bukan hanya pertarungan antara dirinya dan Rahman, tetapi juga ujian bagi seluruh desa. Energi yang dilepaskan mempengaruhi siapapun yang berada di dekatnya. Pak Darsa mendekat. Jaya, apa kita sudah selesai? Mang Jaya menggeleng. Belum sepenuhnya. Bentrokan itu memang terjadi, tapi dampaknya masih terasa. Kita perlu memastikan semuanya kembali normal. Pak Darsa menatapnya dengan cemas. Warga mereka mulai takut. Beberapa orang ingin pergi, bahkan anak-anak mereka tidak berani bermain. Ucapan itu membuat Mang Jaya semakin menyadari beratnya konsekuensi yang harus ia tangani. Ia menepuk bahu Pak Darsa pelan. Kita akan perbaiki satu persatu. Tidak ada yang bisa kita lakukan terburu-buru. Seiring hari berlalu, Mang Jaya melihat bagaimana hubungan antar warga mulai mengalami perubahan. Beberapa yang sebelumnya bersikap santai kini lebih berhati-hati.
Ada yang mulai menjaga jarak, tidak ingin terlalu dekat dengan tempat bentrokan. Bahkan beberapa tetua desa terlihat lebih tegang saat berbicara tentang malam itu. Semua ini memberi Mang Jaya kesadaran bahwa bentrokan itu telah menimbulkan retakan, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam ikatan sosial desa. Ia menyadari bahwa dampak bentrokan itu juga menguji hubungannya dengan Rahman. Setelah pertukaran energi dan konfrontasi emosional semalam, keduanya tidak lagi bisa berbicara seperti sebelumnya. Ada jarak yang muncul, sebuah kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan membawa resiko yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Mang Jaya mencoba menghubungi Rahman keesokan harinya. Mereka bertemu di pinggir hutan, tetap menjaga jarak. "Semalam, terima kasih," kata Mang Jaya. "Tanpa itu, mungkin desa sudah lebih kacau." Rahman menatapnya. "Ini baru permulaan. Bentrokan itu memang penting, tapi ada hal yang harus kita selesaikan bersama. Energi yang dilepaskan semalam tidak hanya memengaruhi kita. Desa merasakannya." Mang Jaya mengangguk pelan. Ia tahu Rahman benar. Mereka tidak bisa hanya menunggu. Tindakan mereka telah meninggalkan dampak yang nyata, dan sekarang adalah waktunya untuk memperbaiki dan menenangkan warga. Hari-hari berikutnya dipenuhi upaya Mang Jaya untuk menenangkan warga. Ia berjalan dari rumah ke rumah, berbicara dengan mereka, menjelaskan apa yang terjadi, dan meyakinkan bahwa semua akan kembali normal. Namun ia juga menyadari bahwa ketegangan tidak bisa hilang begitu saja. Beberapa warga masih terlihat takut, menatap sekeliling dengan hati-hati, seolah mengantisipasi hal yang tak terlihat. Selain itu, Mang Jaya harus menghadapi konsekuensi pribadi. Tekanan emosional dari bentrokan membuatnya sering termenung, sulit tidur, dan berpikir panjang tentang langkah selanjutnya. Ia merasa tanggung jawabnya tidak hanya melindungi desa, tetapi juga memastikan bahwa Rahman dan dirinya tetap bisa berkomunikasi untuk mengatur situasi. Suatu sore, Mang Jaya duduk bersama Pak Darsa dan beberapa tetua desa. Mereka membahas langkah-langkah untuk memastikan desa aman. Beberapa saran muncul: menenangkan anak-anak, memeriksa hewan ternak yang gelisah, bahkan menjaga agar sumur dan sawah tetap terkontrol. Semua itu membutuhkan koordinasi dan kesabaran. Pak Darsa menatap Mang Jaya. "Jaya, ini bukan sekedar urusan malam itu. Kita harus menyiapkan langkah-langkah jangka panjang. Warga perlu merasa aman, dan kita tidak bisa hanya bergantung pada kekuatanmu." Mang Jaya mengangguk. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya kini lebih kompleks. Tidak cukup menghadapi Rahman, ia juga harus menghadapi dampak emosional dan sosial dari bentrokan. Desa yang selama ini ia lindungi, kini berada dalam fase transisi, dari ketegangan menuju pemulihan. Tetapi jalan menuju normal masih panjang. Malam itu, Mang Jaya duduk di beranda, menatap ke arah hutan. Ia memikirkan semua yang terjadi. Cahaya lampu di rumah warga mulai menyala perlahan, tanda bahwa mereka mulai kembali beraktivitas. Namun Mang Jaya tahu bahwa ketenangan sejati belum datang. Ada sesuatu yang masih tertinggal, energi dari bentrokan semalam, ketakutan yang belum sepenuhnya hilang, dan hubungan yang perlu diperbaiki. Rahman muncul dari arah hutan. Mereka berdiri beberapa saat dalam keheningan. "Kita perlu rencana," kata Mang Jaya akhirnya. "Bukan hanya menghadapi dampak, tapi memastikan ini tidak terjadi lagi." Rahman mengangguk. "Saya setuju, tapi kita juga harus siap menghadapi hal yang mungkin muncul setelah ini. Energi yang dilepaskan semalam mungkin memunculkan hal-hal yang belum kita prediksi." Mang Jaya menatap jauh ke hutan. Hatinya berat. Ia tahu bahwa bentrokan semalam telah meninggalkan bekas yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Desa tidak hanya terguncang oleh peristiwa fisik, tetapi juga oleh emosi dan persepsi warga. Ia menyadari bahwa pekerjaan sebenarnya baru dimulai, menenangkan warga, memperbaiki hubungan, dan memastikan desa kembali aman. Di saat yang sama, ada rasa gelisah yang tidak hilang dari dirinya. Sesuatu terasa belum selesai. Ia menatap Rahman. "Kita perlu menghadapi itu juga, tidak bisa menunda lagi." Rahman menatapnya dengan tajam. "Saya juga merasakan hal itu. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu, dan jika kita tidak bersiap, semua usaha kita mungkin sia-sia." Malam semakin larut. Angin bertiup pelan, membawa suara desiran dedaunan. Mang Jaya dan Rahman berdiri di sana, menyadari bahwa bentrokan semalam bukan akhir, tetapi titik awal dari konsekuensi yang lebih besar. Desa membutuhkan mereka, dan mereka harus menemukan cara untuk mengembalikan keseimbangan. Ketika Mang Jaya menoleh ke arah desa, ia melihat sekelompok anak-anak berdiri di kejauhan, menatap ke arah hutan dengan mata besar penuh rasa ingin tahu dan ketakutan.
Tiba-tiba, salah satu dari mereka menunjuk ke arah pohon besar dan sebuah cahaya samar muncul di antara dedaunan. Mang Jaya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Cahaya itu bukan sekedar pantulan lampu. Sesuatu yang lebih kuat, lebih nyata, dan lebih mengancam dari sebelumnya mulai menampakkan diri, menandakan bahwa penyelesaian konflik yang mereka harapkan belum sepenuhnya berada di genggaman. Sejak cahaya misterius yang muncul di hutan malam sebelumnya, suasana desa perlahan berubah. Mang Jaya menyadari bahwa dampak bentrokan dan energi yang dilepaskan bukan hanya meninggalkan bekas, tetapi juga menuntut tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan. Ia tidak bisa lagi hanya menenangkan warga dengan kata-kata. Tindakan konkret harus segera dilakukan. Pagi itu Mang Jaya bangun lebih awal. Udara masih sejuk, tapi rasa tegang terasa samar di setiap sudut desa. Ia berjalan perlahan, menyapa beberapa warga yang terlihat cemas. Beberapa anak yang kemarin menatap ke arah hutan kini berlari-lari dengan ragu, tetapi mereka tetap mencoba bermain, menunjukkan bahwa ketakutan mulai mereda meski belum hilang sepenuhnya. Mang Jaya memutuskan untuk memulai langkah pertamanya, memeriksa tempat-tempat yang paling terdampak energi semalam, lapangan dekat hutan, sumur desa, dan sawah di tepi desa. Ia membawa beberapa perlengkapan sederhana, namun cukup untuk melakukan ritual pembersihan simbolis, menenangkan energi yang masih tersisa. Tindakan ini bukan hanya soal spiritualitas, tetapi juga memberi warga rasa aman dan memperkuat kepercayaan mereka padanya. Di lapangan, Mang Jaya bertemu Rahman. Mereka berdiri beberapa saat dalam diam. Tatapan mereka kini lebih tenang dibanding malam bentrokan. Ada rasa saling menghargai yang muncul setelah konfrontasi emosional yang begitu intens. Kita harus memastikan semua energi itu tidak mengganggu lagi, kata Mang Jaya. Bukan hanya untuk desa, tetapi juga untuk kita sendiri. Rahman mengangguk. Setuju, kita lakukan bersama. Mereka mulai bekerja, berjalan ke setiap titik, melakukan pembersihan simbolis. Mang Jaya merasakan ketegangan malam sebelumnya perlahan mereda, meski masih ada rasa was-was di udara. Warga yang menonton dari jauh tampak lega, tetapi tetap berhati-hati. Mereka mulai menyadari bahwa masalah yang selama ini menekan desa bisa diatasi jika ada kesadaran dan tindakan. Sore hari, Mang Jaya mengundang beberapa tetua dan warga yang paling terdampak untuk berkumpul di balai desa. Ia ingin mendengarkan mereka secara langsung, mengetahui perasaan dan kebutuhan mereka setelah bentrokan. Percakapan itu berlangsung hangat, meski ada ketegangan ringan. Warga mulai berbagi pengalaman, ketakutan, dan harapan mereka. Mang Jaya mendengarkan dengan sabar, mencatat hal-hal penting untuk dijadikan dasar tindakan selanjutnya. Pak Darsa berbicara dengan hati-hati. Jaya, malam itu memang berat, tapi sekarang, setelah kita mulai berbicara, saya rasa warga bisa menerima apa yang terjadi. Mang Jaya tersenyum tipis. Kita tidak bisa mengubah malam itu, Pak Darsa, tapi kita bisa mengatur langkah berikutnya. Semua ini harus dilakukan bersama, bukan hanya saya. Seiring pertemuan berjalan, hubungan antar tokoh mulai membaik. Rahman ikut berdiskusi, memberikan perspektifnya tentang energi yang dilepaskan dan bagaimana cara menanganinya tanpa menimbulkan ketakutan baru. Warga mulai memahami bahwa bentrokan itu bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang menjaga keseimbangan desa. Perlahan, ketegangan interpersonal mulai mereda. Di tengah proses itu, Mang Jaya menghadapi konsekuensi pribadi dari bentrokan sebelumnya. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh pertimbangan, dan emosinya terkadang tersentak oleh ingatan malam puncak konflik. Ia menyadari bahwa sebagai tokoh utama yang menjaga desa, ia harus tetap kuat, meski tekanan itu datang dari berbagai arah. Ia belajar menahan diri, menyalurkan energi ke arah konstruktif, dan menempatkan kepentingan desa di atas kepentingan pribadi. Beberapa hari berikutnya, Mang Jaya dan Rahman bekerja sama memperbaiki kerusakan kecil di desa. Sumur yang beriak, hewan ternak yang gelisah, dan sawah yang terkena dampak energi semalam. Warga mulai ikut serta dalam proses ini, menunjukkan bahwa mereka mulai percaya pada pemulihan yang sedang berlangsung. Ada rasa solidaritas baru yang tumbuh, perlahan menutupi ketakutan yang tersisa. Pada saat yang sama, Mang Jaya menyadari perlunya langkah terakhir untuk memastikan semua energi negatif benar-benar terserap. Ia memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan terakhir di malam yang tenang, bukan di lapangan terbuka, tetapi di tengah hutan, tempat bentrokan semalam terjadi. Rahman setuju untuk menemani, meski mereka berdua tahu ritual ini menuntut konsentrasi dan kesiapan penuh. Malam itu mereka berjalan berdua ke hutan.
Suasana masih terasa berbeda dari malam biasa. Ada aura ketenangan yang dibalut was-was. Mang Jaya memimpin ritual. Rahman memberi dukungan dengan menjaga keseimbangan energi. Perlahan, udara terasa lebih ringan. Cahaya samar yang muncul semalam kini meredup dan hilang. Mang Jaya merasakan beban emosionalnya perlahan berkurang. Setelah ritual selesai, mereka kembali ke desa. Warga yang menunggu di kejauhan menyambut mereka dengan senyum dan rasa lega yang tulus. Anak-anak mulai bermain kembali, suara tawa mereka mengisi udara. Mang Jaya menatap sekeliling, merasakan bahwa sebagian besar ketegangan telah berkurang. Meski ia tahu bahwa proses penyelesaian bukan hanya soal ritual atau tindakan fisik, tetapi juga soal membangun kembali kepercayaan dan rasa aman. Rahman berdiri di samping Mang Jaya. "Ini langkah besar," kata Rahman. "Kita telah mengatasi sebagian besar dampak, tapi tetap harus waspada. Desa ini masih belajar menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi." Mang Jaya tersenyum, lega tapi juga waspada. "Kita akan terus bersama, memastikan semuanya benar-benar pulih." Seiring malam semakin larut, Mang Jaya duduk di beranda rumahnya. Ia menatap lampu-lampu kecil di rumah warga yang mulai menyala, menandakan kehidupan mulai kembali normal. Ia menyadari bahwa penyelesaian konflik bukan hanya tentang mengatasi energi atau menghadapi Rahman, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan antar warga, menenangkan ketakutan, dan menjaga keseimbangan emosional. Di ujung desa, seorang anak kecil menatap hutan yang gelap. Ia menunjuk ke arah pohon besar dengan mata berbinar antara rasa penasaran dan ketakutan. Sesaat bayangan samar terlihat bergerak di antara pepohonan, berbeda dari sebelumnya. Mang Jaya merasakan detak jantungnya meningkat. Meski konflik utama telah dikelola, masih ada hal-hal yang belum sepenuhnya terlihat, memberi isyarat bahwa bab 10 akan menjadi penutup yang menentukan dan membawa jawaban akhir bagi desa dan semua yang terlibat. Hari itu terasa berbeda di desa Kalimantan. Udara pagi lebih ringan, seolah seluruh desa ikut bernapas lega setelah beberapa hari penuh ketegangan. Mang Jaya berdiri di beranda rumahnya, menatap anak-anak yang bermain di halaman, tertawa tanpa rasa takut. Suara tawa itu begitu hangat, mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi rasa cemas dan was-was. Ia merasakan sebuah kedamaian yang selama beberapa minggu terakhir nyaris hilang dari desa. Setelah ritual terakhir dan upaya penyelesaian konflik, warga mulai kembali percaya. Mereka mulai menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa, menjaga sawah, merawat hewan ternak, dan berbincang di pasar kecil yang ramai. Meskipun ada sisa rasa takut, hal itu kini tersisa sebagai kewaspadaan yang wajar, bukan ketakutan yang menekan. Mang Jaya tersenyum, menyadari bahwa kerja kerasnya tidak hanya sebagai pelindung desa, tetapi juga sebagai penengah dan pembimbing memberikan hasil nyata. Rahman muncul dari arah hutan. Langkahnya tenang, wajahnya memancarkan kepuasan yang sama seperti Mang Jaya rasakan. Mereka berdua berdiri beberapa saat dalam diam, menatap desa yang perlahan kembali hidup. "Kau tahu Jaya," kata Rahman, suaranya lembut tapi tegas. "Apa yang terjadi bukan hanya tentang kita. Desa ini belajar tentang keseimbangan, tentang menghadapi ketakutan, dan tentang saling percaya." Mang Jaya mengangguk. "Benar, saya juga belajar banyak tentang tanggung jawab, tentang menghadapi konsekuensi, dan tentang betapa pentingnya menjaga hati serta pikiran tetap tenang." Rahman tersenyum. "Dan kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan sakti, tapi tentang bagaimana kita menggunakan kekuatan itu untuk melindungi dan menyatukan, bukan memecah belah." Mang Jaya menarik napas panjang. Ia mengingat semua tahapan yang dilalui, dari gangguan kecil yang menimbulkan rasa penasaran, dilema emosional yang menekan hati, hingga bentrokan malam itu yang nyaris mengguncang seluruh desa. Semua itu terasa berat, tapi kini semuanya memiliki makna. Ia menoleh ke arah warga desa yang sedang berkumpul di balai. Para tetua tersenyum, anak-anak bermain, ibu-ibu saling berbincang dengan lebih rileks. Ada suasana yang damai, tapi juga sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Mang Jaya merasa lega. Semua konflik utama kini terselesaikan secara logis dan emosional. Rahman menepuk bahu Mang Jaya pelan. "Kau telah melakukan banyak hal. Desa ini sekarang lebih kuat, lebih kompak, tapi jangan lupakan satu hal. Setiap kekuatan, setiap keputusan selalu membawa konsekuensi. Dan sekarang kita tahu cara menanganinya bersama." Mang Jaya tersenyum, menatap Rahman dengan penuh rasa hormat. Ia merasakan hubungan mereka kini berbeda, lebih tulus, lebih memahami, dan lebih siap bekerja sama jika suatu saat masalah baru muncul.
Hubungan antar tokoh yang sempat tegang kini menemukan keseimbangan baru. Sore harinya, Mang Jaya berjalan menyusuri desa. Ia menyapa warga satu persatu, mendengarkan cerita mereka, dan memastikan tidak ada rasa takut yang tersisa. Setiap senyum yang ia terima adalah bukti bahwa ketenangan benar-benar kembali. Ia menyadari penyelesaian konflik bukan hanya tentang menghadapi bentrokan semalam, tetapi tentang menumbuhkan kembali kepercayaan, harapan, dan rasa aman. Di tepi hutan, Mang Jaya dan Rahman duduk sejenak, menatap matahari yang mulai tenggelam. Ini adalah akhir dari apa yang terjadi, kata Mang Jaya. Tapi juga awal dari pelajaran yang bisa kita bawa sepanjang hidup. Rahman mengangguk. Kita belajar bahwa menghadapi masalah secara langsung dengan hati dan pikiran terbuka akan selalu lebih kuat daripada menghindar. Desa ini telah mengajarkan kita itu. Mang Jaya menatap hutan yang tenang. Ia merasakan energi yang selama ini mengganggu desa kini kembali seimbang. Ia sadar bahwa setiap tantangan, setiap ketegangan, dan setiap keputusan membawa pelajaran berharga, keberanian, tanggung jawab, kesabaran, dan kerjasama. Malam pun tiba. Desa kini hening, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena damai. Lampu-lampu rumah menyala, suara angin lembut berdesir, dan sesekali terdengar tawa anak-anak yang masih bermain di halaman. Mang Jaya duduk di beranda, menarik napas panjang, menutup mata sejenak. Ia merasa lega, namun juga bangga. Ia bangga pada dirinya sendiri, pada Rahman, dan pada warga desa yang berhasil melewati masa sulit bersama. Semua konflik utama telah terselesaikan secara logis, hubungan antar tokoh telah diperbaiki, dan pelajaran berharga berhasil diserap oleh setiap orang. Pesan moral itu terasa jelas di hatinya. Setiap kekuatan, baik fisik maupun emosional, harus digunakan dengan bijaksana. Ketegangan dan konflik adalah bagian dari hidup, tetapi penyelesaiannya selalu ada jika kita menghadapi dengan kesabaran, keberanian, dan kerjasama. Desa ini yang menjadi saksi pertarungan dan bentrokan, kini menjadi simbol ketahanan dan harapan. Mang Jaya menatap ke arah langit yang gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan ini telah mengajarkannya banyak hal. Bahwa menghadapi masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih akan selalu menghasilkan keseimbangan. Bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan bisa menimbulkan kehancuran. Dan bahwa komunitas yang saling percaya akan mampu melewati segala tekanan. Di rumah, warga mulai menutup aktivitas mereka, tetapi suasana tetap hangat. Mang Jaya merasa lega mengetahui bahwa desa kini aman, hati mereka tenang, dan hubungan antar warga semakin erat. Semua itu adalah hasil dari keberanian, kesabaran, dan keputusan tepat yang diambil sejak awal konflik muncul. Dan ketika malam benar-benar sunyi, Mang Jaya menatap jauh ke hutan. Ia tahu meski masalah telah terselesaikan, hidup akan selalu menghadirkan tantangan baru. Tapi sekarang, ia siap dengan hati yang bijak, pikiran yang jernih, dan tekad untuk selalu menjaga keseimbangan. Akhirnya Mang Jaya tersenyum, menutup mata dan merasakan ketenangan yang tulus. Desa yang menjadi saksi perjuangan mereka kini pulih, penuh harapan, dan siap melanjutkan hidup dengan lebih kuat. Semua konflik terselesaikan, semua hubungan diperbaiki, dan semua pelajaran terserap memberikan akhir yang memuaskan bagi setiap tokoh dan bagi penonton yang mengikuti perjalanan ini sejak awal.